أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Marilah kita selalu mohon ampun kepada Allah, meningkatkan ketakwaan dan keimanan, menjauhi berbagai maksiat dan mudarat, mensyukuri atas segala nikmat-nikmatnya, berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, insan kita selalu mengucapkan kalimat ini sebagai bentuk atas syukur kepada Allah, dan selalu kita memohon kepada Allah dan astagfirullah. Semoga Allah mewafatkan kita semua mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Suatu nikmat paling besar hari ini, hari yang paling agung, hari Jumat, bertepatan dengan Ramadan, suasana menjalankan ketaatan kepada Allah, dan semua ibadah-ibadah akan Allah balas dengan pahala berganda. Dan Jumat ini yang sedang main hati dihentikan, Anda sedang main kerik di hadapan Allah, bakal pahala Ramadan Anda. Istighfar selawat yang diulangi, hati berhak menegur, jamaah tidak boleh. Orang yang main hati sedang hati naik mimbar, dia sedang main kerik makan rawat. Sekarang dikiaskan apa saja yang dimainkan di tangan, hati sedang bekerja, kosong pahala Jumat. Semoga Allah mengampuni. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita terus meningkatkan rasa takut sama Allah, karena pasti kita semua akan mengalami dahsyatnya sakaratul maut. Tidak ada yang selamat dari sakaratul maut kecuali Allah yang menolong kita. Maka tiap hari kita diminta kepada Allah supaya Allah memudahkan ketika sakaratul maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan bagi kami ketika sakaratul maut. Berbagai cara Allah wafatkan melalui makhluk yang kokohit. Ada yang Allah wafatkan melalui kebakaran, longsor, banjir, tabrak. Ada yang Allah wafatkan melalui buaya. Kita ini belum jelas, tapi bagaimana kita diwafatkan Allah dalam ketaatan, sehingga nanti orang mukmin yang diwafatkan dalam Fatimah, ketika jenazahnya diangkat, dia berteriak, qadimuni, 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 segerakan aku ke liang lahat. Kalau orang-orang berdosa, kafir, musyrik,
dan sebagainya munafik. Kemana saya dibawa, kemana saya dibawa, karena dia tahu ada azab Allah di kubur. Dan orang mukmin ketika bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir, hal yang sangat menakutkan. Jika nanti Allah lapangkan kuburnya, dia berdoa, ya Allah segerakan kiamat, segerakan kiamat, segerakan kiamat. Jika kita semua ini bisa melafazkan dalam kubur, termasuk orang beriman. Tapi ada nanti yang berdoa, ya Allah tunda kiamat, atau azab kubur dan dahsyat lebih dahsyat sekarang ini. Maka bagaimana seorang mukmin mencintai sunnah? Karena orang yang menyelisih cara ibadah Nabi akan diusir Allah dari tenaga Nabi. Orang yang diusir Allah dari tenaga Nabi tidak bisa meminum telaga Nabi mati, pasti masuk neraka. Orang yang bisa meminumnya, insya Allah pasti masuk. Lewat siratan mustaqim, masuk surga tanpa hisab. Ini kita membahas. Kita jangan terlampau banyak tertawa di dunia ini. Maka coba pusatkan hati kita menghadap Allah, jangan ada bawa dosa dan musuh. Kira-kira sekarang coba kita membahas masalah tetangga dalam Islam. Itu bagian cermin keimanan. Seorang yang bertetangga cermin ahli surga atau ahli neraka. Berbuat baik sama tetangga hukumnya wajib, bukan sunat. Mengganggu tetangga adalah dosa besar, apapun sifatnya dan bentuknya. Banyak tidak menyadari dia tidak mengganggu tetangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsanan wa dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari junub was-sahibi bil junbi wa bani sabili wa ma malakat aymanukum. Sembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukan, dan berbuat baiklah kepada orang tua, sanak kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayang. Ini dalil wajib berbuat baik sama tetangga, tetangga dekat dan tetangga jauh, wajib. Nabi Sallam mengajarkan kita berlindung kepada Allah penyakit bakhil. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Nabi berlindung karena orang yang bakhil Allah permudahkan jalan ke neraka. Selain orang yang bakhil dicap Allah sebagai pendusta, surat Al-Maun. Dan dari orang yang bakhil di kata malaikat, ya Allah binasakan hartanya dia karena sudah ditakdirkan Allah manusia wa innahu liqubbi khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia sangat cinta sama. Sila kita dikati Allah, mau cinta harta atau cinta panggilan Allah. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan adapun orang yang bakhil, kikir dan merasa cukup, tidak mementingkan Allah dan tidak membenarkan adanya surga, Allah mudahkan jalannya ke neraka. Untuk kepentingan agama bakhilnya berbiasa. Orang kafir hanya power saja. Sebenarnya teman akrab, saudara kandung bakhil itu berdekatan ke kekafiran. Orang mukmin, orang saleh
berdekatan dengan zakat dan infak. Maka orang yang bakhil sama tetangga hati-hati. Dalam satu riwayat Rasulullah bersabda dari Ibnu Umar, "Mazala Jibril yusini bil jannah hatta dhanantu annahu sayyidun." Malaikat Jibril senantiasa berwasiat kepadaku untuk selalu berbuat baik terhadap tetangga, sehingga aku menyangka bahwa tetangga itu akan ikut mewarisi. Al-Bukhari dan Muslim. Artinya, umat Muhammad pesan terus berbuat baik kepada tetangganya. Hampir setiap bertemu Jibril wasiatkan, sampai ada dalam kisah, misalnya ada tetangga Yahudi yang miskin, kasih makan Yahudi, katakan sama keluarganya. Karena orang kaya, tetangganya kelaparan, cuek, masuk neraka tetangga. Karena satu riwayat, berapa banyak di pengadilan Allah pada masyar memegang tangan tetangga untuk minta keadilan karena pintu rumahnya ditutup untuk berbaik. Kalau hari ini kita wafat, kira-kira berapa orang yang kita pegang tangannya, dan tangan kita berapa yang pegang? Sekali di setel musik, berapa kongsi terganggu? Pagi, siang, malam. Subhanallah. Main batu siang malam, dia sedang mengganggu tetangga. Main percon, petasan, satu orang saja sudah cukup menghabiskan amal besar-besar. Obatnya taubat kepada Allah. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Khairul ashabi indallahi khairuhum min sahibi, wa khairul jirani indallahi khairun fi jari." Sebaik-baik teman si Allah ialah orang yang paling baik kepada temannya, dan sebaik-baik tetangga si Allah ialah orang yang paling baik kepada tetangganya. Asyad bin Bukhari meriwayatkan ini. Dalam satu kisah berteman karena Allah luar biasa, sampai para sahabat, para syuhada iri yang berteman karena Allah. Bukan karena partai, bukan karena golongan, bukan karena dunia, tapi karena akidah. Kata para sahabat, saya berteman karena Allah, diucapkan. Kemudian antar salam, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min illa ma ya Rasulullah qala alladhi la ya'manu jaruhu bawaqitih. Demi Allah, seseorang tidak sempurna imannya. Rasul mengulangi sampai 3 kali. Ada seseorang bertanya, siapakah seseorang yang tidak sempurna imannya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak aman karena gangguannya. Hadis Bukhari dan Muslim. Allah. Takutlah kepada Allah. Nabi bersumpah 3 kali tidak ada iman di jiwanya, sering menyakiti tetangga. Islam mengajarkan kita membangunkan orang sabar, mendengarkan Allah Akbar, bukan dengan seringnya simbol. Ketika kita insaf, Allah mengajarkan dengarkan kalimat Allah Akbar tadi, bukan dengan sering. Bahkan dengan sini subhanallah masih ada kesempatan sahur 10 menit sudah dia tahan kaum muslimin dengan rusak syariat.
Karena imsak hakiki terbitnya fajar shadiq azan terakhir. Makanya azan pertama itu bila Allah, azan terakhir imsak kedua umrah. Begitu juga kita berbuka, dengarkan lafaz Allahu Akbar, bukan sini. Yang sudah berbuat semampunya. Tapi jika sebagian masih konsisten dengan syariat jahiliyah, tidak mau dengan syariat Allah, dan sehingga kadang-kadang bertolak belakang dengan sunnah yang terindah, berbuka dulu baru azan, syariat Allah Nabi azan dulu baru. Bagaimana pertanggung jawabannya menginstal ini? Anda merubah syariat, menandingi syariat, membuat syariat baru. Syariat makhluk orang yang dimurkai Allah Zionisme. Masjid milik Allah. Setan ketika azan mereka lari. Ketika disekitar ini setan datang membantu. Karena simbol musuh Allah yang buruk. Kita ingatkan wajib menyampaikan. Dalam riwayat Imam Muslim, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaru bawa'ihi. Tidaklah masuk surga orang tetangganya tidak aman karena gangguan. Utang tak pernah bayar, pinjam menunjar tak pernah dikasih, tegur sapa lama selesai. Pesan Nabi, orang yang suka menyakiti tetangga tidak akan masuk surga. Ada satu riwayat sahabat mengadu Rasulullah, ada seorang wanita rajin qiyamul lail, rajin puasa sunnah. Kata Nabi, la khaira biha, kenapa lisannya menyakiti tetangga? Tidak ada yang bisa menandingi amalan sahabiah dengan amalan sekarang. Tapi diadukan ada seorang sahabiah beramal biasa-biasa saja, tidak begitu banyak, lisannya terjaga. Kata Nabi, maka berhati-hatilah dengan tetangga. Tidak sadar musik dengan berpesta nikah, pasti dia menuntut. Yang lebih parah sekadar sama begini, bupati kita sudah mengedarkan surat jangan merokok di tempat umum. Orang yang terganggu asap rokok Anda, pasti dia menuntut hak di tempat. Ya Allah, saya tersiksa, saya asma, saya jantungan, saya kena rokoknya, sakit demam sebulan. Ada? Silakan aja. Malah temuan ini ada satu anak bayi masuk ruang ICU, badannya biru setelah diperiksa karena asap rokok kakeknya. Bagaimana ya Allah? Tetap walaupun nasab di sana nafsi-nafsi. Maka berhati-hatilah menyakiti tetangga kaum muslimin, sampai Yahudi pun Nasrani wajib kita berbeda. Cepat selesaikan urusan manusia dengan manusia supaya tidak punya musuh pada masyarakat. Kaum muslimin sedang zaman rahimani wa rahimani. Dalam Islam ada tiga tingkatan tetangga. Pertama, tetangga muslim dan sekaligus saudara kerabatnya, maka dia mendapatkan 3 hak tidak tanggung-tanggung, yaitu hak muslim, hak saudara, dan hak tetangga. Kalau 3 hak ini tidak dilaksanakan, pasti dia menuntut di pengadilan. Ini paling berat kalau tetangga saudara kandung. Apalagi yang disakiti itu orang tua kaum muslimin, dosanya seperti menyakiti Tuhan. Karena siapa yang mati-mati orang tua lain membalas sama dosanya. Yang kedua,
tetangga muslim tidak memiliki ikatan kekerabatan, maka dia memiliki dua hak, yaitu hak muslim dan hak tetangga. Yang ketiga, tetangga non-muslim orang kafir, maka dia hanya mendapat satu hak, yaitu hak tetangga. Tetap wajib berbuat baik sebatas tidak melanggar hak. Nabi Sallam waktu di Mekah, karena dengkinya Abu Jahal Abu Lahab, karena termasuk rumah elit Abu Jahal Abu Lahab, lorong keluar rumah Nabi ditaburkan semua sampah-sampah dan kotoran sambil dilihat-lihat. Nabi dia singkirkan. Nabi tidak marah, karena kalau marah ini yang diinginkan Abu Lahab. Dia mendekati, berdirilah kalian bertetangga. Subhanallah, kita Islam kalau melaksanakan ini. Dalam satu riwayat, man kana yu'minu billahi fala yu'minna. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka janganlah mengganggu, menyakiti tetangganya. Hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Standar keimanan seorang, ciri-ciri penghuni surga seorang, memuliakan tetangganya. Minimal tidak mengganggu. Bahkan kalau dia sakit tidak dijenguk. Ini parah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Hai fulan, kenapa saya dulu sakit saya tidak engkau jenguk aku? Bagaimana ya Allah engkau Tuhan? Bukankah fulan dia sakit? Kalau engkau menjenguknya saya berada di sisinya." Selalu mengatakan tak sempat menjenguk orang sakit. Banyak lagi meminjam tidak dikasih dan sebagainya. Timbul pertanyaan, ya Ustaz, jahat kali tetanggaku ya Allah. Jawabannya, kalau engkau sabar lebih besar pahala Allah, dan tidak ada dalil membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan kalau ada tetangga yang baik, itu bagian kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu riwayat meningkatkan kepada kita, saya baca artinya. Ada 4 perkara yang termasuk dari kebahagiaan: istri salehah, tempat tinggal yang luas, tetangga yang solid, dan tunggangan kendaraan nyaman. Dan ada 4 perkara yang termasuk dari kesengsaraan: tetangga yang jelek, istri yang jahat, tunggangan yang jelek atau kendaraan yang jelek, dan tempat tinggal yang sempit. Hadis Ibnu Hibban. Ini kondisi bahagia. Berhati-hatilah ketika Ramadan ini. Kaum muslimin tidak sadar, begitu tarawih anaknya di spot beli petasan mengganggu kaum muslimin yang sedang bersujud sama Allah. Padahal tulisan wala yajhar ba'dul Quran. Baca Quran saja ada orang salah, jangan kamu keraskan bacaanmu pesan Nabi. Maka tidak ada syariat mau azan pakai tilawah keraskan, itu ada syariat. Harus kencang-kencang. Di masa Nabi Allah di masa menegur sahabat tidak pakai alat besar, tapi pesan Nabi, kecilkan suara kalian. Lihat orang yang sedang bermunajat kepada Allah, baca Quran saja menjadi tidak indah ketika dikeraskan pakai mic mengganggu kaum muslimin yang sholat, tidur dan letih. Bertaubatlah yang suka tabrus dengan alat pembesar yang disuruh Nabi berlomba-lomba memfatam masing-masing. Maka supaya tidak sia-sia ibadah kita dengan kebiasaan yang kebahagia, marilah kita maksimalkan berbuat baik kepada tetangga, apalagi memang saudara kandung orang tua mertua. Tanda-tanda seorang muslim
penghuni surga mudah sekali membahagiakan keluarganya dan membahagiakan tamu. Maka yu'minu billahi falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman pada hari akhir hendaklah memuliakan tamunya, apalagi tamunya tetangga dekat dan tetangga jauh. Semoga Allah membimbing kita kepada hal-hal yang dicintai Allah, masukkan kita ke surga rayyan. Waqtadiru ya ulama